hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempatan kali ini kita akan bahas birru al-walidain, anjuran untuk berbakti pada orang tua. Kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah. Sore yang cerah, sore yang penuh kenikmatan, sore yang indah. Sore di mana kita berada di waktu yang baik. Salah satu di antara ajaran Islam di saat kita berada di sore hari adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan salah satu bentuk zikir kepada Allah adalah bertolabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu adalah bagian dari zikir. Sungguh di antara amalan mulia adalah seseorang bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu adalah sebaik-baik seseorang di saat dia hendak mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita berbicara orang membaca Al-Quran, saat kita berbicara orang sholat sunnah, di saat seseorang itu puasa, di saat seseorang berzikir, maka untuk kepentingan dirinya, orang sholat untuk dirinya, orang baca Al-Quran untuk dirinya, orang puasa untuk dirinya. Beda dengan orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Sehingga kalau kita punya istri, kita ingatkan istri kita. Kalau kita punya suami, maka suami kita ingatkan. Kalau kita punya anak, anak kita ingatkan. Kalau kita punya adik, adik kita ingatkan. Kita punya kakak, kita ingatkan. Demikianlah seseorang di saat menuntut ilmu, yaitu untuk dirinya dan untuk orang lain. Baik, kita bahas hadis terkait dengan birru al-walidain. Salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi semua bentuk peribadatan. Karena sesungguhnya peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Disitulah di saat kita berbicara hablum minallah. Hablun minallah. Seseorang berhubungan dengan Allah, maka dua hal yang harus diperhatikan. Apa itu Bapak Ibu? Satu, menyembah kepada Allah, dan itu adalah perintah. Yang kedua adalah larangan, yaitu meninggalkan semua bentuk peribadatan yang ditujukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu intinya tauhid, jawatan, dan menjauhi syirik. Ini di saat kita berbicara apa? Hablun minallah, tauhid harus kita tegakkan, syirik harus kita tinggalkan. Maka perintah yang paling agung di antara perintah Allah adalah seseorang menyembah selain Allah. Ini terkait dengan hablun minallah. Berikutnya terkait dengan hablun minannas. Hablun minannas. Maka hablun minannas, orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik dengannya adalah bapak ibu kita.
yang ditanya, dan orang tersebut adalah Abdullah ibn Umar. Sinten Bapak Ibu? Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar ditanya, wahai sahabat Abdullah bin Umar, aku ini mengajak ibuku haji. Kemana ibuku tawaf, maka aku pun mendampinginya. Ibuku sa'i, aku pun mendampinginya. Yang saya Bapak Ibu, mendampingi yang dimaksud di sini bukan dampingi mbok ngoten mboten, ane dampingi padha-padha lek sehat lak mlaku dhewe-dhewe. Nggih mboten. Niki mendampingi yang dimaksud kula niki gendong. Allah. Tawaf kok gendong wong tua Bapak Ibu. Tentunya yang pernah haji, pernah umroh bisa merasakan. Apa itu? Tawaf ini ku nggo awak dhewe abot. Ya mboten Bapak Ibu. Orang tawaf itu nggo awak dhewe mon abot mboten? Berat mboten Bapak Ibu? Oh, abot. Apalagi ini kenapa? Gendong ibunya. Gendong ibunya. Biasai gendong ibunya. Bisa berarti kan Bapak Ibu keliling Ka'bah niku abot mboten muter 7 kali puteran. Saya gendong wong tua lagi. Kemudian sesudah itu Abdullah bin Umar memberikan jawaban. Kapan? Di saat penanya ini mengatakan, apakah sudah setimpal apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku berbuat baik kepada ibuku itu sudah. Pun nek bal-balan itu 55, 33, nggih mboten, 44. Bro dereng, wis bro dereng, pun buk dereng. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la wala zafrah, katanya. Oh, wala talqah. Oh, Allah. Abdullah bin Umar mengatakan tidak sebanding, belum sebanding, bahkan sak denan mawon dereng. Allah. Bahasa Jawanya sak denan. Indonesia ini apa Mas? Sak denan itu. Sak ngedenan. Jadi karena keterbatasan bahasa Indonesia, ngeden nggih tetap ngeden, ya mboten Pak. Ngeden itu Jawa mboten Pak? Ah, Jawa. Maka dikatakan sak denan mon dereng. Orang mau melahirkan itu ngeden mboten Bapak Ibu? Oh, ngeden. Nah, sak denan niku sakit mboten? Oh, Bapak Ibu preso. Ya mboten, bagaimanakah seorang perempuan di saat dia melahirkan? Seorang perempuan di saat melahirkan, maka disitulah susah payahnya seorang perempuan mempertaruhkan antara kehidupannya. Ya betul. Anak metu, muka-muka urip sehat, aku juga sehat. Insyaallah. Dan itu yang diharapkan oleh ibu-ibu. Apa itu? Saya penting anakku metu selamat, kula nggih selamat. Ya betul. Enggak dikatakan anakku ora metu rapopo, sementing aku selamat, aboten. Mesti yang dipertaruhkan adalah nyawa. Ya betul ya? Nyawa dan gimana caranya anaknya sehat. Baik, kita lanjut. Tsumma abuka. Satu, ibu karena memiliki hak telah mengandung. Ibu telah memiliki hak karena dia melahirkan. Yang ketiga, ibu memiliki hak karena dia melahirkan dan menyusui. Nah, yang ketiga apa? Menyusui. Menyusui. Dan kita bersyukur di saat kita bisa berbakti pada ibu kita. Qala tsumma man, qala tsumma abuk. Baru sesudah itu ayahmu. Sesudah ini kenapa? Ayahmu. Tapi karena
anak-anak muda, jawatan Pak, kadang jauhnya dari agama, kadang memahami dengan pemahaman yang lain. Sunahnya nikah itu 3. Kenapa? Tadi katanya berbakti pada ibumu, ibu, berarti ibu 1, ibumu, ibu 2, ibumu, ibu 3. Nah, padahal di dalam Islam telah Allah tetapkan fa in khiftum alla ta'dilu. Masya Allah. Sekiranya kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri kalian, wawahidatan, maka nikahilah 1 perempuan saja. Nikahilah 1 perempuan saja. Taib. Orang Syiah Bapak Ibu, orang Syiah di saat mereka memahami firman Allah, nikahilah perempuan yang kalian inginkan 2. Jawatan. Kalau tidak ya 3, kalau tidak ya 4. Kalau tidak mampu maka 1. Niki Ahlus Sunnah. Orang Syiah mboten. Orang Syiah memahami fankihu ma thaba lakum minan nisa'i matsna. Nikahilah perempuan yang hendak kalian nikahi 2 saja. Wa thulatsa, tambah 3. Jadi pinten Pak? 5. Waruba tambah 4. Menurut orang Syiah nikah itu 9. Mereka memahami napa? 2 tambah 3 tambah 4. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan 2. Kalau enggak ya 3, kalau enggak ya 4. Jawatan. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah 1 perempuan saja. 1 perempuan saja. Baik, kita lanjut. Haddatsana Khalid ibn Makhlad, haddatsana Sulaiman ibn Bilal, qala haddatsana Suhail an abihi an Abu Hurairah. Ani Nabi SAW telah meriwayatkan kepada kami Khalid ibn Makhlad, telah memberikan kabar kepada kami Sulaiman ibn Bilal, telah memberikan informasi kepada kami Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ani Nabi SAW ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu. Qalu ya Rasulullah man? Qala man adraka walidayhi indal kibari aw ahadahima fadakhalan nar. Rasul bersabda, celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Rasul ngendikan maksudnya apa Ibu? Celaka, celaka, celaka. Merugilah seseorang, merugilah seseorang, merugilah seseorang. Kemudian ada kelompok sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah man? Siapa orang kok ciloko? Ciloko? Ciloko. Ciloko niku Indonesia ini pun apa Pak Ibu? Ciloko nih. Ciloko itu bisa memiliki arti sial, sial, sial. Jawatan Pak. Merugi, rugi, rugi. Jawatan Pak. Ciloko bisa diartikan apa? Selain rugi dan cilaka, sial. Jawatan. Rugi besar, rugi besar, rugi besar. Napa Bapak Ibu? Rugi besar. Nah orang dagang itu kalau cuma sekedar rugi kan rabati. Jawatan Pak. Nek wong dodol niku, nek wong jualan, kalau orang jualan niku napa Bapak Ibu? Bati alhamdulillah. Bati sithik alhamdulillah. Kok pok? Pok niku napa? Buk. Jawatan. Pedagang kok buk niku ya alhamdulillah. Atimbangane rugi. Jawatan Pak. Mas. Ya guys. Orang jualan itu nek pok niku wis lumayan mboten Pak? Lumayan paling 1
tambah sehat awake. Kenapa? Oh, karena dia punya kegiatan. Jawatan. Tapi nek rugi. Rugi itu membuat seseorang sedih. Jawatan, Pak. Sedih hatinya. Lebih mengherankan lagi jika perdagangan tersebut adalah rugi besar, rugi besar, rugi besar. Kenapa? Berarti nggih ora, nggih pun kesal tenaga, kesal pikiran, berikutnya Bapak Ibu ngrogoti modal. Jawatan, ngrogoti apa? Modal. Maka itu napa? Cilaka, cilaka, cilaka. Rugi besar, rugi besar. Gimana Pak? Maka para sahabat mengatakan, siapa wahai Nabi Allah? Siapa yang rugi besar itu? Qala man adraka walidayhi indal kibari. Siapa saja yang menjumpai kedua orang tuanya di saat keduanya indal kibari, tatkala keduanya itu tua. Insyaallah. Kapan Bapak Ibu? Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup. Au ahadahuma, ataukah salah satunya. Bisa jadi salah satu yang dimaksud adalah ibunya sampun sedo, tinggal ayahnya. Bisa jadi ayahnya sudah sedo, tinggal sinten? Ibunya. Saya pernah, mungkin pernah kami sampaikan Bapak Ibu. Saya pernah di Mekah. Di Mekah. Ketemu anak muda. Ketemu anak muda. Bicara sama kami bahasa Arab. Dia nanya, dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Masya Allah. Orang Indonesia iso Arab. No Bapak Ibu, orang Indonesia bisa maturan Arab. Boleh saya mengadu sama kamu? No Bapak Ibu, apa katanya? Boleh saya mengadu sama kamu? Jangan. Nek ngadu itu sama Allah saja, di depan kamu Ka'bah. Jawatan Pak. Kalau mengadu sama Allah. Tapi nek cerita ya rapopo, cerita. Jawatan Pak. Men lego atine. Apa katanya Bapak Ibu? Ini adalah orang tua saya. Umure pun 9 tahun. Pinten Pak umure? 9 tahun. Di rumah bolak-balik nembung sama saya, nembung sama saudara-saudara saya. Aku ki mbok ya goleke bojo. Padahal umure pinten? 90 tahun. Saya bilang sama bapak saya pahamkan bapak saya. Jenenganipun sepuh, Pak. Indonesia, dia bilang sama Indonesia. Ada enggak orang Indonesia yang kira-kira mau nikah sama bapak saya? Umurnya pinten Bapak Ibu? 9 tahun. Sepuh boten 9 tahun? Sepuh. Kemudian dia nanya, ada enggak orang Arab yang nikah sama orang Indonesia? Saya bilang ada. Ada. Saya sampaikan, saya ini tinggal di Jogja. Asli saya Jawa Tengah. Orang Jogja, orang Jawa Tengah itu jarang sekali menikahkan putrinya dengan orang asing. Kemudian dia bertanya, apa pertanyaannya Mas? Apa pertanyaannya? Kira-kira ada enggak yang menikahkan dengan orang-orang asing? Saya bilang ada.
Orang mana? Orang Jawa Barat. Banyak yang saya ketahui orang Jawa Barat itu yang menikahkan dengan orang asing. Dia betul Pak. Nek Jogja Jawa Tengah longko betul Pak. Oh longko. Nek Jawa Barat onten onten. Oh ya sudah. Saya bilang banyak berdoa kepada Allah. Baik. Man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fadakhalan nar. Kemudian sekalipun orang tuanya menyertainya, entah itu ayahnya ataukah ibunya, sampai dia tua kok tidak membuat anaknya itu masuk surga, maka itu sangatlah merugi. Sangatlah apa? Merugi. Baik. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Bab barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan panjangnya usia. Ini penting nih Bapak Ibu. Babnya apa? Barang siapa yang berbakti kepada orang tua, maka jaminan dari Allah akan memanjangkan usianya. Kita ini bersyukur di saat kita ini memiliki panjang usia. Haddatsana Asbagh bin Faraj qala akhbarani Ibn Wahab an Yahya ibn Ayyub an Zayan ibn Fa'id an Zabban ibn Fa'id an Suhail ibn Mu'adh an abihi Mu'adh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Ini penting Bapak Ibu. Janji dari Allah, orang yang berbakti kepada orang tua, maka Allah akan memberikan dua nikmat. Diberitakan kepada kami, Imam Bukhari telah aku dengar dari syekh kami. Siapa itu? Asbagh ibn Faraj. Asbagh ibn Faraj berkata, telah memberikan informasi kepadaku Wahab. Wahab yang dimaksud adalah Wahab ibn Munabbih. An Yahya ibn Ayyub. Karena di sana ada Yahya al-Qattan. An Rabban ibn Fa'id. Dari Zabban ibn Fa'id. An Suhail ibn Mu'adh. Dari Suhail ibn Mu'adh. An abihi yadud dari Mu'adh. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi. Ini penting Bapak Ibu. Apa itu? Kebaikan yang akan Allah berikan di saat seseorang berbakti pada orang tuanya. Man barra walidayhi tubalahu. Berbahagialah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Tuba itu memiliki arti aflaha. Aflaha. Aflaha itu memiliki arti yaitu senang. Aflaha itu memiliki arti berbahagialah. Tuba itu memiliki arti bersenang-senanglah. Tuba itu memiliki arti kebaikanlah. Maka di dalam hadis dikatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Rasul bersabda, bada al-islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali pada keadaan asing. Fatuba, maka berbahagialah. Fatuba, maka senanglah. Fatuba, maka beruntunglah. Fatuba, maka baiklah. Akan menjadi baik perkaranya.
Sinten lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu, orang yang melakukan sholat sunnah itu kadang dibilang asing. Ya betul. Orang yang pakai jilbab ya betul, dibilang asing. Orang yang pakai celana atau sarung di atas mata kaki dibilang asing. Apa aneh-aneh. Dibilang apa? Aneh-aneh. Orang yang memelihara jenggot dibilang aneh. Ya betul. Maka Islam itu kembali akan menjadi apa? Asing. Nah, di sini fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Makanya di masyarakat itu kadang orang yang menegakkan sunnah akan diberi julukan dengan julukan yang aneh. Satu, koyo nabi wae. Dua, koyo wong Arab. Tiga, aneh-aneh. Empat, ora umum. Jangan Pak, wah kayak ora umum. Lima, bedani dewe, belenjani dewe. Berikutnya apa julukan yang kadang disematkan itu? Wah, saiki kayak gini kelompok dewe. Kadang julukannya apa? Ah, iki ngajine wis beda. Kadang bener, wah ini kok dalane wis beda. Bilangnya dalane wis beda. Berikutnya kiai ini wis beda. Beda lagi no Bapak Ibu. Kayak wis nyalai adat. Ya betul. Julukan-julukan yang disematkan kepada orang yang melakukan sunnah. Ya betul. Subhanallah. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, Rasulullah SAW memberikan janji, man barra walidayhi. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, tubalahu, berbahagialah dia. Tubalahu, beruntunglah dia. Dan hal yang penting Bapak Ibu, di saat kita ini berbakti pada orang tua, maka orang tua pun akan memberikan doa untuk anak-anaknya. Satu, jika komentarnya pun komentar yang enak. Anakku si fulana itu, wah ini kok demenake. Orang tua bilang apa Pak? Demenake ini kenapa? Menyenangkan, jawatan menyenangkan. Orang tua kok jumpai anaknya berbakti, maka orang tua akan memberikan doa. Muga-muga kowe iki panjang yuswa lele. Insyaallah. Didoakan panjang usia. Kowe iki tak dongake panjang yuswa. Jawatan. Nek mboten didongake napa? Kowe iki muga-muga rezekimu tambah akeh. Ya betul. Kowe ya nang kok ngopeni ibu, kok ngopeni bapak, engko anak-anakmu akan ngopeni kowe. Ya betul lah, orang tua. Man barra walidayhi tubalahu. Janji yang kedua no Bapak Ibu. Janji yang kedua adalah zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panjangnya usia. Janji yang kedua, di saat seseorang itu berbakti kepada orang tua, maka Allah akan memberikan kepadanya apa? Panjangnya usia. Maka panjang usia yang dimaksud zadallahu fi umrihi ay la yadhi'u umruhu wa qila yuzadu fi rizqihi. Zadallahu fi umrihi, zadallahu fi umrihi artinya adalah la yadhi'u umrohu. Umurnya tidak bakalan sia-sia. Nah Bapak Ibu, umurnya tidak bakalan sia-sia. Wa qila yuradu bihi yuzadu fi rizqihi.
orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan suatu nikmat, yaitu rizkinya ditambah. Apa? Rizkinya ditambah. Yang pertama yang dimaksud adalah usianya tidak sia-sia. Kenapa usianya tidak sia-sia Bapak Ibu? Karena digunakan untuk ketaatan. Ada sebagian anak itu Bapak Ibu, kok dia punya acara sampai sore, dari pagi sampai sore, apa yang dilakukan anaknya? Bu, niki unjukan teh ponteng mriki. Oh iya. Niki termos isine banyu putih panas. Oh iya. Niki sekol untuk sarapan. Oh iya. Mangke siang sing ajeng ngeterke jajanan mak eman niku putra jenengan sing nomor kalih. Oh iya. Kowe nginep apa ora, Nduk? Mboten mangke sonten kula wangsul. Oh iya, hati-hati. Ya mboten. Orang tua ditinggal sama anak dalam keadaan nyaman, tenang mboten, Pak? Tenang. Kenapa? Makanan pagi, ada minuman teh panas, ada air panas, ada siang sudah ada yang menyiapkan makanan, sore insya Allah anaknya sudah balik. Ya betul. Coba kalau orang tua sudah lemah, ya betul, ditinggal ngoten mawon, mesti nesu betul Pak. Bu, atau kadang bilang sama ibunya Mbah, ya betul, Mbah kula ajeng kesah riyen. Mangke nek enten tamu ngendikan mawon nek kula lagi kesah, bilang nanti kalau ada tamu aku ini lagu pergi, aku lemangan awan piye, apun mangke toko pados-pados piyambak masak piyambak. Oh iya, dibilang oh ya tapi sambil nesu. Masalah betul Bapak Ibu, orang tua kok bilang oh ya tapi nesu niku masalah betul, menyisakan masalah. Maka jangan sampai kita ini meninggalkan orang tua di saat kita ingin pergi kok meninggalkan masalah. Maka berapa banyak Bapak Ibu di saat seorang anak itu hendak pergi, kadang memanggil tetangga, kadang memanggil saudaranya. Jawatan, aku tak lunga sik jagake ibuku, aku tak lunga sik jagake bapakku, jagake bapakku. Kadang dikasih uang. Jawatan, yu niki kagem jenengan, seniki kagem mangkene simbah niku pengen jajan nopo, pengen nopo takoni, jawatan. Sehingga kadang yang namanya ibu-ibu itu karena di amanah untuk jaga orang tua tetangga ya dijagai. Mbah jeng ngersake napa Mbah? Asing lewat apa? Anu sing lupat kupat tahu. Oh tukake kupat tahu. Dar kupat tahu. Ya betul. Siang kadang ditanya lagi, aku kok durung mangan ya? Walaupun dahar kupat tahu to Mbah. Wis po. Empun. Awae jang nika pakai maeso sego goreng. Oh. Maeso sego goreng awau jam 11 wau lho nika kupat tahu. Ora kok aku ramangan kok. Ya, alhamdulillah mungkin tetangga ini ngerti HP, jabatan sehingga waktu dibelikan kupat tahu dipoto di video. Niki lho Mbah jenengan mau jam 11 mak dahar kupat tahu. Oh, wis mangan to. Ampun. Oh, tiwas aku mau telepon anakku ngurung wae pangan. Insyaallah. Orang tua, jabatan Pak. Orang tua niku lalen mboten Pak. Lalen, makanya bahaya kalau orang tua semakin tua kok nggak ada yang jaga, jabatan Pak.
Ada sebagian orang tua kadang, aku kok suwe-suwe kok tambah lemu ya. Ada sebagian orang tua itu bilang Bapak Ibu, aku ki suwe-suwe kok tambah lemu ya. Dia nggak paham kalau barusan makan makan lagi, dia betul. Orang tua. Baik, kita lanjut. Zadallahu fi umrihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan usia. Maka yang dimaksud tambahan usia adalah la yudhi'u au la yudayyi'u umrahu. Usianya tidak sia-sia. Di saat seseorang memiliki orang tua, kok dia sering melakukan kebaikan, maka kenapa tidak sia-sia Bapak Ibu? Di saat di sana banyak sekali anjuran untuk melakukan ketaatan dan surga yang menjadi jaminan. Ya, betul. Jaminan Allah Bapak Ibu, apa itu? Orang yang sehari semalam sholat 12 rakaat, maka akan bangunkan rumah di surga. Niki jaminan betul Bapak Ibu, jaminan. Orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan kebaikan dunia seisinya. Kebaikan betul nih kok? Kebaikan. Orang yang di hari itu satu nengok orang sakit, nengok orang sakit. Orang yang di hari itu bersedekah, jawatan. Orang yang di hari itu mengantarkan jenazah, maka baginya akan mendapatkan kesempatan masuk surga. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang pagi hari ini nengok orang sakit, maka semua sahabat diam. Abu Bakar berkata, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapakah di hari ini yang nganter jenazah? Maka semua sahabat diam. Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa di hari ini yang berinfak? Maka semua sahabat mengatakan, diam semuanya kecuali Abu Bakar, saya Rasulullah. Rasul bersabda, tidaklah ada orang yang melakukan ketaatan 3 hal tersebut kecuali Allah akan berikan kepadanya kesempatan masuk surga. Insyaallah. Nah, nikmat bagi siapa saja di antara kita yang masih punya orang tua. Apa itu Bapak Ibu? Rasul memberikan penjelasan, zadallahu fi umrihi, Allah akan memberikan tambahan usia. Ulama mengatakan la yudayyi'u umrohu, umurnya tidak bakalan sia-sia. Kenapa? Jika dia berbakti kepada orang tua, maka surga di depannya. Ya betul. Kenapa? Orang tua kan di rumah Bapak Ibu. Orang tua itu di depan, di rumah betul Pak? Pak, di rumah. Maka jika dia di rumahnya, orang tuanya di hadapannya, maka kesempatan untuk masuk surga jauh lebih, memiliki kesempatan yang lebih dibanding orang yang tidak memiliki orang tua. Berikutnya, zadallahu fi umrihi ay yuzadu fi rizqihi. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya tambahan rizki. Nikmat Bapak Ibu, di saat kita ini punya orang tua, maka sebaiknya ya betul. Yang namanya anak kok di depannya ada orang tua. Nek pagi itu ditawari minuman. Ya betul. Mbah ajeng ngunjuk nopo. Ditawani betul Bapak Ibu? Ditawani. Si mbah ini ajeng ngersake ngunjuk nopo. Aku tak pengen ngombe teh, buatin teh. Aku pengen kopi, buatkan kopi. Tapi kok di situ ada larangan dokter. Jawatan Pak. Kadang orang tua itu sudah nggak boleh minum kopi, masih kadang pengen saja minum kopi.
Akhirnya dibuatin kopi tapi nggak pakai gula. Dibuatin kopi seminggu Bapak Ibu, tiap hari dibuatin kopi nggak pakai gula. Wes kok kopi kira enak ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena nggak pakai gula. Po ilatku sing ra sehat po ya po ora ana gulane to iki. Pun saniki leren lek ngopi Mbah. Gantos mawon nggih. Oh iya, jajal gawe ke teh. Nggih mboten Pak. Tiap kali buatin teh gulanya dikurangi sampai nggak pakai gula. Yang akhirnya kadang sesuai kok teh kira penak ra enak ya. Pokoknya sarep mati. Kenapa? Kopi mulai nggak enak, teh mulai nggak enak. Padahal ternyata nggak ada gulanya aja, betul. Tua, lupa. Ya betul Pak. Ada orang tua itu kadang dikiranya gula ternyata uyah kok Pak. Ya betul. Orang tua itu matanya semakin belabur, betul Pak. Oh, belabur. Kadang nggak ngerti dia. Ada dicipi lah baru ngerti. Aku nggak kopi kok rapi nak banget dina iki. Napa atau kok rada ana asin-asine. Oh, ndak apa-apa sih bakir salah preso aja betul. Tanggu-tanggu diarahkan, oh. Mbah nek pengen sehat niku ngunjuk kancane Zam-Zam. Apa apanya? Mbah nek pengen sehat iku ngunjuk kancane apa? Kancane Zam-Zam. Oh iya aku pengen ngombe kancane Zam-Zam. Ini kok kancane Zam-Zam air putih. Dewatan Pak. Insyaallah nikmat di saat seseorang memiliki orang tua dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji tambahan rezeki. Makanya kok kita ini ngopeni orang tua, kok kita ini mendapatkan kesempatan untuk berbakti pada orang tua, rezeki itu selalu datang Bapak Ibu. Insyaallah. Rezeki itu selalu datang. Satu, sehat. Gimana? Sehat niku rezeki yang besar betul Pak. Rezeki yang besar niku apa? Sehat. Kok seseorang ngopeni orang tua, jabatan merawat orang tua, kadang ada kiriman dari tetangga sayuran, kadang dapat kiriman buah, kadang dari teman dapat kiriman nopo, dapat kiriman apa, dapat masya Allah. Aku rasakan kok sesudah aku ini kehadiran ibuku, kehadiran ayahku, rezeki tambah banyak, tambah melimpah. Janji Rasul betul Pak, janji Rasul. Baik, tapi yang kami muliakan, bagaimanakah jika orang tua kita itu telah meninggal? Bagaimanakah jika orang tua kita telah meninggal? Apa yang menjadi kewajiban anak? Tapi ibu yang kami muliakan, tampil nih Mas. Oh, baik, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ada materi berikutnya yaitu kewajiban anak jika orang tua telah wafat dan hukum memaki orang tua. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Maturun atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan pada kita panjangnya usia, menghadiahkan untuk kita semua berbaktinya anak